Dalam proyek neoliberalisme ini, tertanam tujuan untuk menghapus, menghancurkan, dan meratakan hierarki sosial, budaya, dan belum lagi geopolitik. Jadi tentu saja ada unsur totalitarianisme di dalamnya, tetapi itu tidak berhasil. Itu tidak berhasil selama 7 tahun, kecuali Anda bisa mempersatukan sebagian besar masyarakat dengan kekerasan. Dan itu juga tidak berhasil di Georgia. Saya rasa itu juga tidak akan berhasil di Armenia. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya kembali berbicara dengan P. Shakarian dan L. Kasradze. Pietro adalah seorang sejarawan Armenia di Higher School of Economics di St. Petersburg. Dan Lasha adalah analis hubungan internasional asal Georgia yang bekerja di AS sebagai petugas penghubung untuk Universitas Negeri Sukhumi. Hari ini kami ingin membahas berbagai perkembangan di kawasan Kaukasus, mulai dari tindakan keras Armenia terhadap kekuatan oposisi, tekanan baru dari Uni Eropa terhadap Georgia, hingga kebijakan antagonis Azerbaijan terhadap Rusia. Banyak hal sedang terjadi saat ini. Jadi Pietro, Lasha, selamat datang kembali. Tersis, Pascal. Senang sekali bisa berada di sini. Senang sekali bisa menyambut kalian berdua kembali, karena begitu banyak hal yang sedang terjadi saat ini. Mungkin kita bisa mulai dengan tindakan keras di Armenia terhadap kekuatan oposisi, tapi juga terhadap gereja. Pietro, karena itu negaramu, bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang hal ini? Maksud saya, Pashinyan benar-benar bertindak gila terhadap gereja apostolik Armenia. Dan saya ingin membingkai hal itu dalam konteks di mana, seperti yang kita tahu, Armenia tentu saja bukan satu-satunya di kawasan pasca Soviet. Ada semacam penindasan yang terjadi terhadap gereja-gereja ortodoks di semua negara bekas Soviet ini. Kita telah kasusnya dengan Zelensky, kita lihat juga dengan Sandu, dan bahkan di Georgia, Zurabichvili juga melawan gereja. Kita punya kasus ini. Lasha mungkin bisa menjelaskannya lebih baik daripada saya. Tapi dalam kasus Armenia, ini benar-benar pertanyaan yang sangat serius karena gereja sangat fundamental bagi identitas Armenia. Jadi, menurut tradisi, bangsa Armenia adalah bangsa pertama yang mengadopsi agama Kristen pada tahun 311 Masehi. Nah, itu adalah tanggal tradisional, 311 Masehi. Mereka adalah bangsa Kristen pertama. Para ahli masih memperdebatkan tahun pasti kapan proses kristenisasi itu terjadi, tetapi agama Kristen merupakan bagian fundamental dari identitas Armenia. Maksud saya, bahkan ketika Armenia dijajah oleh bangsa asing selama berabad-abad, gereja berperan sebagai semacam pelindung yang memastikan identitas mereka tetap terjaga. Bahasa, budaya, semuanya. Selain itu, bahkan alfabet Armenia yang diciptakan oleh Santo Mesrob Mashtots pada tahun 404 Masehi, atau sebenarnya tahun 405 atau 46, ada beberapa tanggal berbeda yang digunakan para ahli. Ini juga merupakan hasil dari identitas Kristen Armenia. Jadi, kekristenan sangat berarti bagi Armenia dan orang Armenia. Dan juga bahkan jika Anda melihat arsitektur gerejanya, bukan? Itu sangat unik, sangat penting. Namun Pashinyan ingin menentangnya. Dan mengapa dia ingin menentangnya? Karena gereja adalah salah satu kekuatan yang tersisa dalam masyarakat Armenia, di mana bisa menjadi pusat oposisi. Gereja itu independen dari negara. Gereja itu independen dari partai kontrak sipil yang dipimpin Pashinyan. Jadi karena itulah, karena gereja adalah kekuatan independen dan karena gereja memiliki dukungan rakyat yang besar, bukan? Sekarang peringkat Pashinyan, Anda juga harus memikirkannya seperti ini. Pada satu titik, Pashinyan ketika ia naik ke tampuk kekuasaan memiliki peringkat yang sangat tinggi. Dan sekarang tingkat persetujuan Pashinyan hanya 13%, atau bahkan kurang dari 13%. Itu benar-benar menurun. Sementara itu, gereja memiliki tingkat persetujuan dan kepercayaan publik di atas 90%. Jadi Anda harus memikirkannya seperti itu. Gereja adalah institusi yang sangat dihormati di Armenia, dan menentangnya justru semakin merugikan Pashinyan.
Jadi ketika Anda melihat polisi Armenia pergi ke gerbang Echmiadzin, Echmiadzin adalah pusat gereja apostolik Armenia. Itu adalah Vatikan dari gereja apostolik Armenia. Ketika Anda melihat hal itu terjadi, di mana mereka menentang gereja dengan cara yang begitu keras dan penuh emosi, orang-orang bereaksi terhadap hal itu. Pashinyan juga menggunakan bahasa yang sangat kasar dan sangat tidak menghormati terhadap gereja. Ia membuat sindiran tentang kehidupan pribadi Katolikos, bahkan yaitu Patriark Gereja Apostolik Armenia. Jadi ini adalah masalah yang sangat serius. Twaberni hari ini jurut naik tausa with the berluwi de two stakes i intli ingasina. Dude, that's our brace duty dan witiking ni tej. At the end of the day, he's really more concerned about... Pada akhirnya, dia sebenarnya lebih peduli pada pertama mempertahankan kekuasaan politiknya, dan kedua, menjalankan rencana serta ide-ide dari mereka yang ia setia di barat, bukan? Jadi, Washington, Brussels, dia mengikuti mereka apapun yang terjadi. Jadi itulah elemen lain dari hal ini. Ditambah lagi, saya ingin menambahkan satu hal lagi. Ada seorang pengusaha Armenia yang sangat terkenal, Samvel Karapetyan, yang menyuarakan dukungan untuk gereja. Demaw if you ting dia har explicit ada behaten gu 50 person bari. Berhati to kentimboe dia mendukung gereja. Dan Pashinyan juga halat sangat keras terhadapnya. Jadi itu adalah elemen lain dari saga yang dibetulkan saat ini. So that's another element of this kind of saga going on right now. One follow-up question to you, and then I will ask... Satu pertanyaan lanjutan untuk Anda. Lalu saya juga akan meminta Laska untuk langsung menanggapi apa yang sedang Anda bahas di sini. Tapi pertanyaan lanjutannya adalah, kami pertama kali mengetahui tentang penindakan ini terjadi, yang muncul begitu saja tanpa diduga. Kami mengetahuinya pada tanggal 25 atau 26 Juni, jadi sekitar sebulan yang lalu. Dan 4 hari kemudian, pada tanggal 30 Juni, ada sebuah pertemuan, Pashinyan dengan Kaja Kallas. Saya tidak ingat apakah dia terbang ke Armenia atau Pashinyan yang berada di Brussels, tapi ada pertemuan. Dan Kaja Kallas menyatakan bahwa hubungan antara Armenia dan Uni Eropa tidak pernah sebaik ini, dan Armenia adalah sekutu demokratis yang kuat, dan seterusnya. Dan ini terjadi 4 hari setelah penindakan ini dimulai. Apa pendapat Anda tentang hal itu? Well, I think that a lot of it menurut saya, banyak hal juga harus dilihat dalam konteks apa yang baru saja terjadi dengan Iran. Karena ketika terjadi apa yang disebut sebagai Perang 12 Hari, di mana Trump dan Israel menyerang Iran, ada ancaman yang sangat serius terhadap Iran. Mungkin akan terpecah, atau dipartisi, atau bisa saja terjadi perubahan rezim di sana. Ada pembicaraan bahwa mungkin Netanyahu akan berhasil menggulingkan Republik Islam dan membawa putra Shah kembali berkuasa. Namun pada akhirnya, tidak ada satupun dari ide-ide mengada-ada itu yang berhasil. Justru terjadi persatuan nasional. Dan pada akhirnya, Iran mampu menahan agresi yang datang dari Amerika Serikat dan Israel terhadap mereka. Sebenarnya, hal ini justru memperkuat dari sudut pandang Teheran maupun Moskow, betapa pentingnya Iran. The importance of Iran, and also from the Russian, specifically the Russian. Dan juga dari perspektif Rusia, khususnya perspektif Rusia, pentingnya Iran dan posisinya di Kaukasus sangat signifikan. Iran dipandang sebagai negara penting yang pada dasarnya membantu memperkuat posisi Rusia di wilayah selatan pasca Soviet, yaitu di Kaukasus dan Asia Tengah, serta juga terhubung dengan Tiongkok dan BRICS, bukan? Jadi hal ini menekankan pentingnya Iran dan juga kembali menegaskan pentingnya Kaukasus bagi Rusia dan Iran. Kaukasus menjadi semakin penting, mereka ketahui dalam konteks perang dengan Iran. Azerbaijan mengizinkan Israel menggunakan wilayahnya untuk meluncurkan serangan drone ke Iran. Jadi tiba-tiba kawasan Kaukasus secara keseluruhan bukan hanya Azerbaijan tetapi juga Armenia dan Georgia menjadi wilayah yang mendapat perhatian lebih besar, wilayah yang diawasi lebih ketat oleh Moskow dan Teheran. Karena itu, saya pribadi percaya bahwa inilah salah satu alasan utama mengapa Pashinyan melakukan penindakan keras sekarang. Mengapa dia mulai berbicara dengan, Anda tahu, Khachaturian sekarang? Karena dia benar-benar ingin memperkuat posisinya.
Dia juga berharap bahwa Uni Eropa mungkin bisa membantu memperkuat posisinya di Armenia. Karena dia memahami dan mungkin khawatir bahwa sekarang, dengan Rusia dan Iran melihat nilai yang lebih besar di Kaukasus, nilai Armenia juga akan meningkat. Armenia's value will increase. Because they understand that if Armenia were to have a Karena mereka memahami bahwa jika Armenia memiliki pemerintahan yang benar-benar memenuhi kepentingan rakyat Armenia, maka tiba-tiba yang akan terjadi adalah pemerintahan yang jauh lebih terbuka terhadap BRICS, terhadap integrasi Utara Selatan, terhadap Moskow dan Teheran, dan kurang condong ke Barat. Namun dengan Pashinyan di sana, Pashinyan hampir memaksa negara itu bertentangan dengan kehendaknya sendiri untuk bergabung dan menjadi bagian dari lingkup Barat Uni Eropa. Meskipun sangat jelas bagi banyak orang Armenia bahwa Uni Eropa terlalu kangen itu sebagai darinya, bahwa ada realitas Uni Eropa dan misalnya semamita, normally baru kawasan pasca Soviet. Gambar singkatnya, saya harap sudah menjawab pertanyaan itu. the short story. I hope that answers your question. Yeah, let's not forget that this also comes on the heels of Armenia. Dan jangan lupa bahwa semua ini juga terjadi setelah Armenia pada dasarnya menyerahkan Nagorno-Karabakh. Maksud saya, Azerbaijan berhasil merebutnya, tetapi Armenia bahkan tidak mencoba meminta bantuan Rusia. Tidak, mereka tidak melakukannya. Lihat, dia memang tidak mau. Lasha, bagaimana Anda memahami apa yang sedang terjadi di Armenia saat ini? Tentu. Pertama, saya hanya ingin memberikan beberapa komentar singkat tentang gereja Armenia. Memang, gereja itu adalah bagian dari kesadaran nasional Armenia. Sama seperti gereja Georgia bagi orang Georgia. Gereja itu telah memainkan peran sepanjang berabad-abad. Dalam kasus Georgia, saya kira itu terjadi pada tahun 337 Masehi melalui Raja Mirian ketika agama Kristen diadopsi. Jadi itu adalah bagian dari asal-usul, jika Anda mau, atau Genesis. Awal juga Saint Nino. Saint Nino tuju. Maksud saya, lihat saja. Pertama-tama, saya juga sudah menyebutkannya kepada Glenn tentang di mana kita berada, bukan? Ini Anatolia, ini Cappadocia, ini Timur Tengah. Disinilah. Semua ini, kita pada dasarnya terbentuk sebagai bangsa-bangsa di Kaukasus Selatan di bawah pengaruh Timur Tengah, dan wilayah yang lebih luas, karena Kaukasus Selatan sering disebut sebagian dari Timur Tengah yang lebih luas. Tapi bagaimanapun juga, siapa mengurut, nempudigtakan patro pada tingkat yang jauh lebih adorth. Siapa bisa memahami, istiging tayo am fulapa, sangat mirip disabi for Saakashvili muktisamesa. Not identical patterns when Saakashvili was in power. There was a perception, collective perception in the Georgian society that he was... Ada persepsi kolektif di masyarakat Georgia bahwa dia bertindak bertentangan dengan arus latar belakang sosial budaya dan sejarah Georgia ketika dia mengkritik atau menentang gereja. Dengan kata lain, secara politik, dan memang ada beberapa bukti faktual untuk ini, ada persepsi yang diterima secara luas bahwa Saakashvili dan Gerakan Nasional Bersatunya menentang gereja Georgia, yaitu menentang tradisi. Anda tahu, Eduard Wabasme, Saakashvili seukhaksaslik merawar modernisasi, bor. Jadi, narasi ini dibangun, tetapi ini justru berdekspurang mereka. But it really exploded in their faces, and in many respects, dan dalam banyak hal, gereja menolak. Hal itu memicu semacam reaksi sosial balik dengan aspek-aspek nasionalisme Jor misalnya. Jadi sangat masuk akal jika Pashinyan mungkin akan menghadapi reaksi balik yang sama dari dalam masyarakatnya ketika Anda menentang institusi yang begitu mengakar dan tertanam seperti Gereja Apostolik Armenia. Hal-hal seperti ini menyentuh titik sensitif. Mereka memang cenderung seperti itu. Anda bisa menyebutnya kuno, tidak praktis, dan perlu reformasi. Tetapi itu adalah sesuatu yang sangat tertanam dalam jiwa kolektif Georgia dan Armenia. Sehingga saya selalu berpikir, secara politik, secara tegas, menentangnya selalu menjadi kesalahan dalam kasus Georgia. Has always been a mistake in the Georgian case. You gotta find a common language and a common, platform. Anda harus menemukan bahasa bersama dan platform bersama untuk berurusan dan mengembangkan politik domestik dengan institusi yang kuat seperti Gereja Ortodoks Georgia. Jadi, saya mengerti dari mana Petro berasal dalam hal ini, dan saya juga berpikir bahwa ini didorong oleh Barat, mirip dengan apa yang terjadi di bawah pemerintahan Saakashvili.
Mungkin Petro akan setuju dengan saya dalam hal ini, karena ini bisa jadi dimotivasi atau didorong oleh barat kolektif. Pat at the modern brace at ministers. The time jub mengis kliketh and jub pat health war reformasi. Nurmaming. Up with reforms and etc. Because this was the case. Karang intipida, ang terjumpa borji. Igra orthodox temper deng smitsri raised and bisur. Smalol gesti kuatin sial yent agap kuno. Dan main memwamps the member from man reformasi neoliberal. Neo ending at me branda ke to frame. Western reforms to be implemented fast enough. Why does this situation Mengapa situasi ini sangat mengingatkan saya pada bagaimana komunisme menindas gereja-gereja selama 60 atau 70 tahun, namun tidak berhasil memberantasnya. Dan bagaimana sebagian perubahan yang terjadi, perubahan yang benar-benar menjatuhkan pemerintahan komunis, sebenarnya berasal dari gereja-gereja. Tentu saja, yang paling terkenal adalah di Polandia. Saya hanya ingin menambahkan sesuatu dengan cepat tentang hal ini. Sebenarnya ini menarik karena setelah suatu titik pada masa Soviet, otoritas Soviet harus menyesuaikan diri dengan gereja-gereja di Armenia dan Georgia. Bahkan jika Anda berbicara dengan beberapa orang Rusia, mereka bahkan mengeluh bahwa otoritas komunis, otoritas Soviet, lebih keras terhadap gereja Ortodoks Rusia daripada terhadap gereja Armenia atau gereja Georgia. Karena, sekali lagi, Mars race reasoning through the tramp. Karena seperti yang dikatakan Lasha, gereja begitu menyatu dengan identitas Armenia, dengan identitas Georgia, sehingga sangat sulit untuk memisahkannya. Sebenarnya dalam beberapa hal ini benar-benar, maksud saya ya ada presiden komunisme, tetapi cara Barat mencoba melakukannya. Ini benar-benar seperti sekali lagi, mencoba untuk, setidaknya dengan komunisme, ada gagasan mengubah Alsjevial dit zijn momentistische systeem Greg Zirudenken Sharakan. Die Geresen at Siwim Breakins Force preferred. That they were trying to do something like this. But in this case, what they're trying to do is kind of replace the church like... Namun dalam kasus ini yang mereka coba lakukan adalah semacam menggantikan peran gereja, seperti yang dikatakan Lasha, dengan suatu tatanan finansialisasi dan neoliberalisme. Pada dasarnya, di mana pasar menjadi Tuhan baru, bukan gereja, bukan tradisi, bukan hal-hal yang dekat denganmu, bukan mungkin alfabetmu, ritual-ritual, segala sesuatu yang berkaitan dengan menjadi, misalnya, seorang Kristen Armenia atau Kristen Georgia. Ini adalah sesuatu yang dipandang oleh para reformis revolusi warna ini sebagai ancaman. Dan bukan hanya dalam kasus Georgia dan Armenia, tetapi juga seperti yang saya katakan di Moldova, kita melihat hal yang sama terjadi dengan Sandu sekarang, dan juga di Ukraina dengan Zelensky yang terkenal menentang gereja Ortodoks. Jadi ada pola di sini. Ini perlu disorot. Mengapa masuk akal? Mungkin Lasha dulu. Mengapa masuk akal bagi Armenia, bagi Pashinyan, untuk mempertaruhkan 100% masa depan geopolitik mereka dengan Eropa, yang tidak akan dan tidak bisa membelah mereka, jika suatu saat Azerbaijan dan Turki bekerja sama untuk, Anda tahu, menciptakan koridor dan mengubah bentuk wilayah ini. Menurut Anda, apa perhitungannya di sana? What do you think is the calculation there? Saya rasa yang menghubungkan semua kasus ini di Kaukasus Selatan adalah bahwa gereja dipandang sebagai penghambat terhadap gagasan kemajuan yang dimiliki para reformis muda ini. Secara sederhana, sekarang gereja memang selalu begitu, dan itu memang sewajarnya. Rightfully so. The Orthodox Church in Georgia, for example, has a very controversial... Gereja Ortodoks di Georgia misalnya, memiliki masa lalu yang sangat kontroversial. Uni Soviet, komunisme, sama seperti yang terjadi dengan Putin saat ini. Maksud saya, tidak diragukan lagi bahwa gereja sedang digunakan sebagai kekuatan lunak untuk menjalankan agenda geopolitik, kebijakan luar negeri, dan kebijakan domestik tertentu. Tapi masalahnya bukan itu. Menurut saya, itu adalah cacat dari sistem. Itu politik. Masalahnya mulai muncul. Anda tahu, dan jika ada seseorang di luar sana yang benar-benar mungkin bahkan mereformasi aspek gereja tersebut, tidak masalah.
Tapi masalahnya mulai muncul ketika Anda menentang aspek tradisional kekristenan Ortodoks di Georgia, dan Anda melakukannya dengan menyerang institusi, yaitu gereja. Dan Anda melakukannya, terutama karena Anda sedang menerapkan ide dan pandangan progresif orang lain. Seperti yang sudah sering kami katakan di saluran Anda, Pascal, orang Georgia sangat mendukung kemajuan. Kami sudah pernah mengatakan ini sebelumnya, benar? Bahwa orang Georgia hingga hari ini masih naif terikat pada gagasan untuk suatu hari menjadi bagian dari Barat. Dalam masyarakat seperti itu, ketika bahkan modal politik kolektif semacam ini pun tidak cukup, namun Anda tetap secara langsung berusaha menyerang dan menghancurkan tulang punggung institusi sosial budaya yang sangat penting ini, yaitu Gereja Ortodoks Georgia. Socio-cultural institution, which is the Georgian Orthodox Church. Well, then you have to assume that this is purposeful. Yada, Anda harus berasumsi bahwa ini macam yang disengaja. Sebagai contoh, Duta Besar Jerman untuk Tbilisi, Georgia, terkenal sebagai seseorang yang secara langsung menghina sebagai keterpelakanaan Grisi. Sistemi Premier, Lee Arin Antonenu, akademisi, pakar di bidangnya masing-masing, memberitahu saya bahwa dia berdiri di seberang jalan di depan gedung pemerintah dan mengkritik salah satu gereja Kristen tertua yang terletak di seberang jalan di pusat kota Tbilisi. Jadi Anda bisa melihat bahwa para diplomat Barat tidak hanya melanggar prinsip dasar praktik diplomatik. Diplomasi, ya. Dan tradisi lama, serta Anda tahu, apapun yang berasal dari gereja Ortodoks di Georgia, kesucian keluarga, dan sebagainya. Nilai-nilai konservatif dan hierarki semacam itu. Jadi Anda bisa melihat betapa terang-terangannya, sejauh mana mereka telah berkembang, bukan? Maksud saya, betapa terang-terangannya mereka dalam mengkritik, bahwa para diplomat Barat sekarang secara langsung terlibat dalam mengkritik budaya tuan rumah, budaya Georgia. Dan saya terkejut orang-orang Georgia belum bereaksi lebih buruk dari yang sudah mereka lakukan sejauh ini. Saya selalu berpikir, Anda tahu, semoga saja tidak terjadi jika masyarakat Georgia, jika nasionalisme itu benar-benar bangkit, dan mereka mulai menolak seluruh eksperimen Barat di Georgia. Dan sebenarnya, saya tidak ingin akan ada sisi ekstrem lain dari hal ini, bukan? Yang mana saya juga tidak ingin melihatnya sebagai seseorang yang telah tinggal dan belajar di AS selama 3 dekade. Tapi ini omong-omong, membuktikan bahwa Georgia terus setia pada gagasan untuk menjadi bagian dari Barat. Namun entah bagaimana, pendekatan yang canggung dari para mitra Georgia di Washington dan Brussels, dan P. Shakarian mungkin bisa mengatakan, pada dasarnya tidak pernah kupersiu. Mereka menginginkan penerimaan ekstrem terhadap norma-norma mereka, terhadap ideologi progresif-meresif mereka, yang juga ekstrem, agar diterima tanpa pertanyaan. Dan para Maria Callas di dunia sana sekarang sudah mengatakannya secara terang-terangan. And Maria Callas of the world are basically saying this outright now. Yeah, and I also just want to say this Ya, dan saya juga ingin mengatakan ini. Maksud saya senang Lasha membawa percakapan ini ke arah ini. Karena faktanya, Uni Eropa secara terbuka memuji Pashinyan atas serangannya terhadap gereja. Mereka secara terbuka memuji apa yang dia lakukan. Jadi mereka benar-benar memuji dalam hal mereka menginjak-injak tradisi kawasan Kaukasus, gereja Armenia tradisional, gereja Georgia tradisional. Mereka sama sekali tidak peduli dengan semua ini. Saya state Uther Viterik Dartu Tara ketik saya ini saat Ivanishvili baru muncul, saat Georgian Dream baru muncul. Saya membaca di The Economist di Amerika Serikat artikel-artikel tentang Ivanishvili dan bagaimana mereka mengkritiknya. Bagaimana mereka mengatakan ya, karena gereja mendukungnya, itu membuatnya buruk dan semacamnya. Maaf, tapi gereja adalah pilar masyarakat tradisional Georgia. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak bisa mengubah Georgia. Maksud saya setidaknya dalam kasus Uni Soviet, Georgia adalah bagian dari Uni Soviet. Kamu bisa berargumen bahwa ya, kamu bisa memahami setelah ini degenerasi
dari kebijakan nasional bertadai seluruh negara dan Uni Soviet mengikat masyarakat tradisional di dalam Uni Soviet. The traditional societies within the Soviet Union. But here is a case where you have an independent Tapi inilah kasus di mana Anda memiliki negara merdeka, Georgia, atau negara merdeka, Armenia, dan ada kekuatan luar sepenuhnya yang bahkan bukan bagian dari negara yang sama, datang dan memberitahu mereka bagaimana harus hidup, bagaimana gereja mereka seharusnya, bagaimana masyarakat mereka harus diatur. Itu sangat tidak menghormati dan sangat arogan. Dan mereka mengatakan bahwa ini mungkin tentang demokrasi atau semacamnya, tetapi tidak ada yang demokratis dari hal ini. Faktanya, ini sangat diktator. Jadi Anda berbicara tentang Kaja Kallas, dia sangat diktator ketika dia mengulihi Armenia dan Georgia, katakanlah, atau negara-negara lain ini, tentang bagaimana seharusnya mereka hidup pada akhirnya. how to live, really, when it comes down to it. Yeah, I mean, then again, you know, Saya suka mengulang ini. Putri kelahiran Soviet dari seorang pejabat komunis kini memimpin kebijakan luar negeri Uni Eropa. Bahwa dia dan orang Jerman bersikap keras dan sama sekali tidak menghargai tradisi lokal dan sebagainya, itu bisa dimengerti. Tapi bukankah ini bodoh? Karena seluruh narasi dari Rusia saat ini adalah mengatakan, kami membantu melestarikan tradisi, bukan? Maksud saya, bukankah justru Agnew Tangjuithi, astot nyit dalam persepsi publik, coverisme pelawanan di entitas sekalian Uni Eropa? Mungkin Lascia atau Pietro. perception to go. Maybe Lascia and then Pietro. The opposite direction. Well, yes. Arah yang berlawanan. Ya benar, maksud saya inilah yang saya bicarakan. Untungnya, saya belum melihat penolakan radikal terhadap hal ini. Tapi itu juga merupakan ciri khas sifat orang Georgia. Maksud saya, mereka berkata, oke, apa yang akan mereka lakukan kepada kita? I mean, they're saying, okay, what are they going to do to us? Take away our church? I mean, that's an impossibility. So, Mengambil gereja kami. Maksud saya, itu hal yang mustahil. Jadi pada dasarnya, sikap dari orang-orang biasa adalah ya, biarkan saja mereka mengatakan hal-hal gila mereka, dan kami akan pura-pura tidak peduli dan menikmati anggur kami, semacam di tingkat populis. Jadi saya tidak melihat banyak kemarahan yang sebenarnya sangat mungkin terjadi. Dan memang ada beberapa faksi ekstremis, omong-omong, yang digunakan untuk melawan minoritas seksual sebagai simbol perlawanan terhadap ide-ide neoliberal dan progresivis ini. Tapi dengan cepat saja, saya ingin menambahkan, Pascal, rekan baik kita Profesor Gibbs, seluruh gagasannya bukan gagasan, tapi bukti sejarah yang faktual, bahwa orang-orang ini awalnya adalah Trotskys. Historic evidence of these people starting out as Trotskyists. And you see, and Pietro said this, and we were just alluding to this. Dan Anda lihat, seperti yang dikatakan Pietro, dan kami juga baru saja menyinggung hal ini, bahwa ya, ini memang berakar dari reinvensi komunis terhadap warga Soviet baru, reinvensi warga Georgia yang baru. Pola-pola ini sangat terlihat ketika Saakashvili melakukan reformasi, tanda kutip, terhadap masyarakat. Jadi itu memang bagian dari prosesnya, tidak diragukan lagi. Maksud saya, ada bukti sejarah yang mengarah ke sana, bahwa dalam keseluruhan proyek neoliberalisme ini memang tertanam. Ada gagasan untuk menghapus, menghancurkan, dan meratakan hierarki sosial, budaya, dan apalagi geopolitik. Jadi tentu saja ada unsur totalitarianisme yang sangat kuat di dalamnya. Tapi itu tidak berhasil. Itu tidak berhasil selama 70 tahun, sungguh kecuali Anda bisa memaksa, Anda tahu, sebagian besar masyarakat dengan kekerasan. Dan itu juga tidak berhasil di Georgia. Of society by violence, and it didn't work in Georgia either. It's not going to work in Armenia, I don't think. Saya rasa itu tidak akan berhasil di Armenia. Jadi menurut saya, seluruh gagasan itu berupaya mengubah masyarakat dari perspektif sosial budaya, membalikan sejarah mereka sendiri, akan selalu menjadi hal yang sangat sensitif. Dan sekarang mereka akan menghadapi perlawanan. Tapi untungnya, saya bisa katakan bahwa sebelum 2014 dan seluruh krisis Ukraina, dan tentu saja sebelum 2008, ini semacam akhir dari proyek neoliberalisme. Dalam Georgia berhasil melewati itu. Karena jika pengaruhnya sebesar dulu, ketika John McCain bepergian ke Georgia, atau ketika dia berdiri di Maidan, atau selama puncak kekuasaan neokonservatif, mungkin Georgia tidak akan bisa bertahan. Tapi saya rasa untungnya, pergeseran menuju dunia multipolar sangat membantu. I also want to just add too that I think Georgia. Saya juga ingin menambahkan bahwa menurut saya Georgia
Mungkin lebih dari negara lain di kawasan ini saat ini, benar-benar memahami kemana arah dunia. Maksud saya, elit Georgia, yaitu Georgian Dream, Bidzina Ivanishvili. Mereka lebih memahami daripada elit penguasa lain di Kaukasus sekarang, bahwa dunia sedang bergerak menuju multipolarisme. Dan dalam konteks ini, seluruh kebijakan pro-Georgia sangat masuk akal. Bukan hanya masuk akal, tapi juga sangat cocok. Ini benar-benar selaras dengan arah dunia saat ini. Anda tahu, Pashinyan tidak selaras dengan arah dunia sekarang. Dia berenang melawan arus. Dia berpikir bahwa Uni Eropa adalah masa depan, bukan? Saya tidak tahu kenapa dia berpikir begitu, karena lihat saja, Anda harus benar-benar buta untuk tidak melihat kemana situasinya sekarang. Uni Eropa belum pernah sefragmentasi ini, belum pernah mengalami krisis sebesar saat ini, dan semakin tidak terhubung dengan warganya. Mereka bicara soal demokrasi, tapi Merz justru berbicara tentang mungkin dia memikirkan perang di masa depan dengan Rusia. Dia memikirkan untuk mempersenjatai kembali Jerman. Dia tidak memikirkan kesejahteraan rakyat Jerman. Dan ini sama saja dengan Macron, tidak memikirkan kesejahteraan rakyat Prancis. Atau, jika Anda melihat di luar Uni Eropa, lihatlah Mr. Starmer. Bagaimana Mr. Starmer tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat Inggris, Skotlandia, Wales, atau Irlandia Utara, katakanlah begitu. Inilah yang sedang kita hadapi saat ini dengan Eropa yang tidak demokratis. Para elit benar-benar terputus dari rakyat. Namun dalam hal ini, menurut saya Armenia tampaknya cukup sejalan dengan apa yang terjadi di Uni Eropa. Karena menurut saya, Pashinyan juga benar-benar tidak sejalan dengan keinginan mayoritas besar masyarakat Armenia tentang arah negara ini. Bukan hanya secara geopolitik, tetapi setidaknya dalam hal gereja. Namun satu hal yang harus kita akui adalah bahwa orang-orang Eropa dan gerakan neokonservatif di Amerika Serikat tidak pernah menyerah, bukan? Tidak, mereka tidak pernah menyerah. Maksud saya, Lasha, saat ini mereka kembali mencoba menekan Georgia. Mungkin bukan dengan protes, tetapi Uni Eropa mengatakan, jika kalian tidak berubah dan tidak mencabut undang-undang transparansi tentang LSM kalian itu, jika kalian buat tidak transparan lagi, kami mengancam akan mencabut fasilitas bebas visa kalian. Maksud saya, itu adalah tindakan yang cukup keras. Bukan hanya itu, tapi cendekiawan ini sekarang berbicara tentang menghentikan, membatalkan status bebas visa bagi warga Georgia ke Uni Eropa. Jadi ini adalah sisi ekstrem dari ideologi ini. Belum lagi tuduhan bahwa pemerintah ini kurang demokratis. Maksud saya, ini benar-benar tidak masuk akal. Ini bertentangan dengan logika. Ini bertentangan dengan rasionalitas. Ini benar-benar tidak masuk akal. Saya tinggal di sini. Saya sudah sesenim 2 bulan. Saya mempelajari negara ini. Saya melihat, saya mengamatinya. Bukti faktual memang tidak ada mendukung klaim-klaim ini. Jadi, Anda melihat itu, dan orang-orang Georgia, omong-omong, telah menyadari hal ini dalam beberapa tahun terakhir, berkat perlawanan gigih dari Georgian Dream, yang selalu saya beri kredit dalam hal geopolitik dan kebijakan luar negeri regional. Cara mereka bertahan dari tekanan besar ini, terutama ketika Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022. Jadi, mereka mengira ini adalah kesempatan lain lagi. Dan sekarang dengan situasi di Armenia, dengan Pashinyan, pergi dan berjabat tangan dengan Erdogan, menurut saya ini adalah upaya yang jauh lebih lemah, semacam versi 2.0 dari hal yang sama. Mungkin saya terlalu menggeneralisasi, tapi mustahil melihat ini dengan cara lain. Izinkan saya beralih ke geopolitik regional. Jika Anda tidak keberatan. Ada perpecahan strategis, dan Petro mungkin akan setuju dengan saya tentang hal ini, antara jelas dunia Turkik dan Rusia, Iran. Iran, Armenia, di mana secara geopolitik sebenarnya akan jauh lebih masuk akal bagi Armenia setidaknya mundur sejenak dan mengevaluasi kembali apa yang sedang terjadi, bukan? Karena dengan Armenia yang didukung oleh Iran, koridor Syunik, Zangezur, menurut saya pemikiran pragmatis dan mendalam tentang isu-isu ini akan menunjukkan bahwa mengikuti dunia Turkik atau terlalu antusias dengan gagasan bahwa tiba-tiba Macron dari Prancis akan menyelamatkan Armenia
patut dipertanyakan. Dan omong-omong, apakah Anda memperhatikan, dan saya sebutkan ini kemarin dengan Alexander sebenarnya, bahwa tidak ada yang membicarakan hilangnya Nagorno-Karabakh oleh Armenia. Namun, saya tidak ikut campur dalam urusan Armenia, atau bagaimana mereka memandang 30-35 tahun tragedi ini. Tapi kita semua tahu betapa keras mereka berjuang, bukan? We all know how hard they fought, right? All of a sudden now we have the collective West. I'm not, Tiba-tiba sekarang, kita punya Barat kolektif. Lihat, Azerbaijan, kita semua dulu berteman baik. Kebijakan luar negeri Georgia sangat pragmatis dan bersahabat dengan baik Azerbaijan maupun Armenia. Itu adalah argumen yang berbeda dengan sendirinya. Tapi tidak ada seorang pun di Barat yang berkata, oke, kalian tidak punya apa-apa. Kalian kehilangan segalanya. Namun mereka, dengan kata lain secara geopolitik utama, dan dalam hal kedaulatan Armenia telah terjadi perubahan besar, bukan sebuah perubahan tragis telah terjadi. Ya, disinilah kita, Barat kolektif seolah-olah. Jadi saya berpikir hal yang sama tentang Georgia. Jika Abkhazia dan Ossetia Selatan benda ambil, katakanlah Rusia menginvasi Georgia lagi. Let's just say Russia reinvaded Georgia. I mean, Russian troops are already there. And Maksud saya pasukan Rusia sudah ada di sana. Dalam skenario kasus ekstrem, semacam proyeksi kekuatan yang ekstrem, jika Rusia memutuskan untuk berkata, tahukah kalian, kami harus menuntaskan Georgia, misalnya. Saya percaya bahwa bukan hanya Barat kolektif tidak akan mengatakan apa-apa, tapi mereka juga akan berkata, apapun yang tersisa dari kalian, lupakan saja. Dan mungkin sekarang kita bisa mulai bekerja untuk menjadikan kalian bagian dari kami. Intinya, di tempat lingkaut, tiga peja terhadap gerakan separatis atau Abdampakin setiap dator tidak utama, Georgia, Abkhazia, di manapun. Georgia or mainland Abkhazia, whatever. In other words, this is Dengan kata lain, mereka tidak ada hubungannya dengan geopolitik regional. Semuanya secara geopolitik tentang memanfaatkan seluruh kawasan Kaukasus Selatan, tentu saja juga Ukraina, dan menggunakannya pada dasarnya untuk mencari cara melemahkan Rusia. Jadi bagaimana cara melemahkan Moskow? Saya sebut saja Moskow. Inilah masalahnya. Bukan karena ada yang peduli pada kedaulatan dan keamanan nasional negara-negara ini, republik-republik ini. Itulah tragedi Kaukasus Selatan. Impairing. I work in labor for Agtas, DG Edit Pascal. No Kremlincio. if you could edit that later, Pascal, that would be great. It's the Ini adalah Kaukasus. Saya hanya ingin menyampaikan satu poin tentang seluruh situasi Karabakh yang tadi disebutkan oleh Lasha. Sebenarnya selalu ada minoritas yang sangat kecil, bahkan di antara kaum liberal Armenia. Jadi bahkan kaum liberal Armenia maksud saya, bahkan orang-orang yang mungkin Anda anggap liberal dalam konteks Armenia, tidak begitu antusias atau tidak pernah mendukung katakanlah, menyerahkan Karabakh. Namun, memang selalu ada satu faksi dari kaum liberal Armenia yang berkata, Anda tahu jika kita menyerahkan Karabakh, mendukung orang-orang di sana adalah beban bagi kita. Jika kita menyerahkannya, maka kita bisa menyingkirkan Rusia dari kawasan ini dan berintegrasi dengan Turki serta Barat. Ada faksi orang Armenia seperti ini, seaneh apapun kedengarannya. Ada faksi orang Armenia yang akan mengatakan hal-hal seperti itu. There is this faction of Armenians who would say such things. And so Pashinyan is really following in that playbook. Jadi Pashinyan benar-benar mengikuti pola tersebut, dengan berpikir bahwa jika kita mengorbankan keamanan nasional Armenia, jika kita menyerahkan bukan hanya tanah Nagorno-Karabakh atau tanah Artsakh seperti yang disebut orang Armenia, tetapi juga sejarahnya, gereja-gerejanya, identitasnya, bahwa ini adalah tanah di mana pernah ada kerajaan-kerajaan kecil Armenia. Jika kita menilik kembali ke ekspansi Rusia ke Kaukasus pada tahun 1720-an, atau kampanye Kaspia oleh Peter yang Agung, ada aliansi dengan para Melik Armenia di Syunik atau Zangezur dan Karabakh bersama Vakhtang Ses dari Georgia, dengan harapan Rusia akan turun ke wilayah itu. Jadi, ada sejarah panjang di sini, dan yang paling penting dari semuanya adalah penentuan nasib sendiri rakyat Karabakh. Keinginan orang Armenia Karabakh untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Armenians wanting to determine their own future, right? And this is a very distinct subgroup of Armenians. They have Ini adalah subkelompok Armenia yang sangat berbeda. Mereka memiliki dialek sendiri. Ini seperti perbedaan utama antara orang Georgia dengan misalnya orang Mingrelia. Jadi, orang Armenia Karabakh hampir seperti orang Mingrelia.
Mereka adalah kelompok yang benar-benar khas dalam konteks Armenia. Namun mengorbankan orang-orang ini dan berpikir bahwa integrasi dengan Uni Eropa jauh lebih penting daripada sejarah, budaya, identitas kita, atau hak-hak mereka untuk menentukan nasib sendiri secara demokratis, itu sebenarnya adalah langkah yang anti-demokrasi. Itulah sebabnya saya merasa sangat konyol ketika Pashinyan berkata saya membela demokrasi. Tapi kenyataannya, dia justru menyerahkan hak-hak demokratis orang-orang di Nagorno-Karabakh. Dia hanya berkata, hak kalian untuk menentukan masa depan sendiri tidak relevan. Bahwa Uni Eropa dianggap lebih penting daripada hak Anda untuk memperjuangkan masa depan demokrasi Anda sendiri. Itulah mengapa saya pikir hal ini sangat penting. Itulah sebabnya saya benar-benar merasa penting untuk menyoroti bagaimana para geopolitikus di Washington atau Brussels, seperti yang dikatakan Lasha, mereka tidak peduli dengan Kaukasus Selatan. Mereka tidak peduli dengan Abkhazia, Artsakh, atau wilayah-wilayah lain di sana. Yang mereka pedulikan hanyalah bagaimana mereka bisa menggunakan wilayah ini sebagai alat untuk melawan Rusia. Dan bagaimana mereka bisa mengintegrasikan orang-orang di sini ke dalam tatanan neoliberalisme finansial yang sedang mereka bangun. Mereka sebenarnya tidak peduli dengan kesejahteraan, masa depan, apalagi hak-hak demokratis masyarakat di wilayah ini. Karena jika mereka peduli, ceritanya akan sangat berbeda. Izinkan saya sangat cepat. Oke. Silakan. Tidak, saya hanya perlu menambahkan. Anda tahu, ini bukan hanya tentang mereka, dan bukan hanya Pashinyan. Ini adalah seluruh sistem sekarang yang bekerja menuju realitas baru, terutama untuk Kaukasus, di mana keyakinan lama bahwa perbatasan itu dinegosiasikan, jikapun ada, dan bahwa kita tetap seperti apa adanya, jelas sudah tidak berlaku lagi. Orang-orang Eropa sama sekali tidak peduli ketika Azerbaijan mengubah perbatasan dengan kekerasan dan mengusir 100.000 orang Armenia dari Nagorno-Karabakh. Mereka tidak peduli bahwa Azerbaijan sebenarnya berfungsi sebagai landasan peluncuran untuk serangan ke Iran. Azerbaijan jelas memiliki katakanlah motivasi tertentu terkait populasi Azeri di Iran. Towards the Azeri population in Iran, and all of this is leaving the Caucasus in a very precarious state. Dan semua ini membuat Kaukasus berada dalam keadaan yang sangat genting, bukan? Dan sekali lagi, dua provinsi Georgia masih berada di bawah kendali langsung Rusia. Maksud saya, seluruh wilayah Kaukasus tampaknya secara perlahan tapi serius, bukan terpecah tapi berubah. Maksud saya melalui kekuasaan, melalui kekuatan. Bukankah itu sebenarnya masalah besar? Mungkin El Khasradze dulu, lalu El Khasradze. Ya, secara singkat saja, ini juga merupakan bagian penyatuan ruang geopolitik Eurasia yang memengaruhi Kaukasus Selatan. Perlu dicatat, perubahan terbaru ini benar-benar bersifat revolusioner secara diplomatik. Maksud saya misalnya, Azerbaijan berhasil merebut kembali wilayahnya. Tidak ada kekuatan barat luar yang melakukan apapun tentang hal itu. Bahkan Rusia pun tidak melakukan apa-apa, omong-omong. Itu tidak berarti tidak ada analisis terpisah mengenai keamanan. Namun dalam hal soft power dan geoekonomi, tidak diragukan lagi bahwa Azerbaijan telah menjadi negara terdepan di antara tiga republik Kaukasus Selatan, meskipun semua skandal itu baru saja terjadi antara Baku dan Moskow. Saya rasa sudah dipahami di Baku bahwa batasnya sampai di situ, bukan? Rakindetli matters kementerian nams eftu kaltho geopolitik. Memeritu defisit tempen itu, meskipun it doesn't train thing where Erdogan will free the Baku. Erdogan placing, troops in Baku, I think the conversation was shut down very quickly. Saya rasa percakapan itu dihentikan dengan sangat cepat. Tapi yang ingin saya katakan adalah ironi di sini adalah jika ada peluang, misalnya, bagi Georgia dalam kasus ini untuk memulihkan kedaulatannya sepenuhnya dan integritas teritorialnya, itu harus terjadi melalui Moskow. Ya, mungkin negara ketiga yang harus duduk, jika sampai ke situ, adalah Washington, atau Amerika Serikat mungkin. Tapi secara umum, jika melihat sejarah, jika memang ada peluang, sebat strong tahun Evno berdedstep Saakashvili berkuasa,
sikap Moskow, dan saya mungkin ani dikritik kata ini, adalah langkah demi langkah, merhaujimap. Was step by step, let's work together, right, with Georgia and see what we can do. Benar kan? Dengan Georgia, dan lihat apa yang bisa kita lakukan. Dan ini juga mengingatkan saya ketika Zelensky naik ke tampuk kekuasaan, terpilih, dan dia berkata, kami tidak ingin ada masalah dengan Rusia. Ingat itu? Dia bahkan bertemu dengan Putin. Dia mengatakan itu. Lalu tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi di Washington dan Brussels. Mereka berkata, tunggu dulu, apakah orang ini akan membangun hubungan yang bersahabat dengan Moskow? Ya, nah itu tidak bisa diterima. Yang mahasiswa melakukan hal segala yang tidak bisa untuk melakukan Maidan, memproses Rusia, dan akhirnya berujung pada Februari 2022, invasi Rusia ke Ukraina. To Russia's invasion of Ukraine. In other words, there is this inherent behind the scenes. Dengan kata lain, ada pekerjaan di balik layar yang terus berlangsung, yang tidak memungkinkan terciptanya hasil damai di kawasan tersebut dengan pendekatan pragmatis. Hubungan saling menguntungkan antara republik-republik kecil ini dan Rusia. Dan akan selalu ada kerugian, strategis, politik, ekonomi, tentu saja militer. Namun saya selalu percaya bahwa tidak ada, atau hanya sedikit, alasan yang cukup kuat untuk hal ini di wilayah pasca Soviet, di Rusia pasca Soviet, untuk terus terjadinya konflik-konflik ini. Ya, ini adalah produk dari Soviet Rusia, bahwa negara-negara dan wilayah-wilayah ini telah semacam dipisah-pisahkan. Ada strategi di baliknya. There was a strategy behind it, but in the post-Soviet era, Namun, di era pasca Soviet, setidaknya ada peluang untuk tidak mengambil langkah-langkah ekstrem seperti saat Rusia masuk, menginvasi Georgia, dan mengakui Abkhazia serta Ossetia Selatan sebagai negara merdeka di dalam wilayah Georgia. Jadi ada banyak hal yang menunjukkan bahwa masalah-masalah ini tidak dimaksudkan untuk diselesaikan secara independen. Dan sekarang, ketika kita melihat kemungkinan hal ini terjadi, kita juga melihat bagaimana Barat bertindak. Barat tidak menyerah dalam hal ini. Dan gagasan bahwa entah bagaimana Kaukasus Selatan dapat mengurus urusannya sendiri dengan Rusia, dengan Iran, dengan Turki itu. Karena bukan hanya proyek-proyek geoekonomi yang mungkin mengisolasi Barat secara kolektif, tetapi secara geopolitik, hal itu akan memperkuat Rusia. Dan mereka memahami hal ini. But geopolitically, it will strengthen Russia, and they understand this. Pietro? I just wanted to say too, also it's important. Saya juga ingin mengatakan bahwa penting untuk menyoroti, khususnya dalam kasus Georgia, peran aktif dari orang-orang ini, Abkhaz dan Ossetia. Karena sekali lagi, ketika Rusia mengatakan, mari kita bekerja sama, mereka berbicara tentang mengajak orang Georgia duduk bersama dengan Abkhaz dan Ossetia, dan mungkin mencari solusi di mana mereka memiliki semacam otonomi atau pemerintahan sendiri di dalam Georgia atau sesuatu seperti itu. Jadi pertama-tama, penting untuk menyoroti hal itu. Hal kedua yang juga ingin saya sampaikan adalah, ya, Azerbaijan keluar dari situasi ini dengan posisi yang lebih kuat setelah penaklukan Nagorno-Karabakh, tetapi mereka membuat kesalahan perhitungan yang sangat serius di kawasan tersebut. Mereka belum melewati batas merah tertentu. Ya, tapi fakta bahwa mereka merasa cukup berkuasa untuk bertindak sejauh ini, bahkan sejauh ini, dan begitu arogan dalam cara mereka berurusan dengan Moskow dan Teheran secara bersamaan, menurut saya itu sangat-sangat signifikan. Dan saya pikir Rusia juga sedang menunggu saat di mana Aliyev benar-benar melampaui batas. Saat ini, jika Anda melihat apa yang dia lakukan secara spesifik, ini bukan hanya soal masalah pesawat. Ini bukan hanya soal urusan diaspora Azeri di Yekaterinburg. Sekarang Aliyev juga mulai terang-terangan menyuarakan dukungannya untuk Ukraina. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Jika sebelumnya Azerbaijan mencoba mengatakan, ya, kami akan mendukung Ukraina, tapi agak di belakang layar. Sekarang, Aliyev secara terbuka mengatakan, Anda tahu Ukraina harus melawan pendudukan, bahwa Anda tahu bagaimana kami menyelesaikan masalah Karabakh adalah bagaimana Ukraina seharusnya menyelesaikan Donbas. Usir saja orang-orangnya dan taklukkan dengan kekuatan. Bahwa itulah caranya. Nah, menurut saya bahkan itu sangat tidak sensitif terhadap rakyat Ukraina.
karena orang Ukraina bisa melihat betapa suksesnya perang ini. Maksud saya, rakyat Ukraina sedang dimusnahkan. Mayoritas rakyat Ukraina ingin perang ini segera berakhir. Tapi tetap saja, ada orang kecil di Baku yang mengatakan bahwa kalian harus melanjutkan perang, dan pada akhirnya akan menaklukkan Donbas. Tidak peduli bahwa orang-orang di Donbas tidak ingin menjadi badi-badi Ukraina. Tapi dia tetap mengatakan itu. Namun, bagaimanapun juga, dia sangat berkuasa. Pendekatannya terhadap Moskow dan Teheran sangat penuh keangkuhan. Namun pada akhirnya, hal itu akan berbalik dan menghantam dirinya sendiri. Dan dalam hal kekuasaan di kawasan, itu bukan hanya soal seberapa besar kekuatan finansial atau militer yang dimiliki. Ini juga tentang bagaimana Anda secara politik mampu menyimbangkan hubungan dengan berbagai negara secara sukses. Dan sejujurnya, selama 3 dekade, Azerbaijan sangat dekat dengan kepentingan geopolitik yang secara terang-terangan anti-Iran dan anti-Rusia. Jika kita melihat kepentingan mereka misalnya di Barat, lihat saja Washington DC, Azerbaijan sangat dekat dengan lobi Israel, kompleks industri militer Amerika, dan perusahaan minyak besar. Lihat saja BP, pengaruh BP di Azerbaijan. Ini sudah berlangsung selama 3 dekade. Tidak ada yang berubah. Dan jika kita berpikir bahwa entah bagaimana dalam semalam, mungkin jika Anda melihatnya dari sudut pandang Moskow atau Teheran, Anda berpikir mungkin kita bisa membuat mereka berubah. Mungkin kita bisa mengintegrasikan mereka ke dalam BRICS atau apapun. Pemerintah ini tidak melakukan itu. Dan peristiwa-peristiwa terbaru ini menunjukkan bahwa mereka masih berada di jalur yang sama. Meskipun mungkin dalam hal nilai-nilai politik, mereka mungkin berbeda atau mungkin tidak dapat diterima oleh katakanlah Brussels. Brussels masih berurusan dengan mereka. Brussels masih senang membicarakan kesepakatan minyak dengan Aliyev. Mereka tidak peduli dengan hak asasi manusia misalnya, orang-orang Armenia, Artsakh, atau hal-hal seperti itu. Jadi, so this doesn't matter menurut saya. So that's kind of how, I would just. So that's a common sort of common hypocrisy with the Itu adalah kemunafikan yang umum di Barat kolektif. Maksud saya, ada banyak tempat di luar sana dengan catatan hak asasi manusia yang mengerikan. Untuk kembali ke poin saya, terkait poin Anda tentang Azerbaijan, ya, sebenarnya, saya sedang mencoba merangkai beberapa ide untuk sebuah opini, dan saya menggunakan kata keangkuhan. Dan Anda tahu, izinkan saya sedikit membantah itu. Saya tidak berpikir Baku cukup bodoh, karena, lihat, kita tahu bahwa Turki kadang mendukung Ukraina, kadang mengkritik Ukraina. Rusia telah mendukung Iran. Setiap kali melihat iming-iming baru itu artinya mengkritik Ilzen. Jelas, soal program nuklirnya. Iran, obviously the nuclear program. So these countries in the same vicinity. Jadi negara-negara di kawasan geopolitik yang sama memang selalu melakukan hal ini. Pada puncak konflik Rusia-Turki, sebuah konflik diplomatik, ketika Turki menembak jatuh pesawat militer dari Moskow, situasinya kemudian diperbaiki. Mereka memperbaikinya dan kembali ke perdamaian diplomatik setelah Turki meminta maaf. Saya rasa Erdogan secara langsung meminta maaf jika saya tidak salah ingat. Tapi bagaimanapun juga, menurut saya dalam kasus Aliyev, saya justru berpendapat bahwa Aliyev memahami di mana batas-batas merahnya. Saya akui memang benar bahwa sekarang Aliyev mengatakan, dan Azerbaijan merasa semakin percaya diri. Dan saya pikir memang ada beberapa alasannya. And I think it does have some reasons. It's under the protection of a NATO country, Turkey. It's Negara itu berada di bawah perlindungan negara anggota NATO, Turki. Negara itu telah memulihkan integritas teritorialnya. Dan negara itu berada di garis yang sama dengan Israel, benar? Ya, hubungan diplomatik yang kuat dengan Israel. Dan tentu saja banyak sumber daya energi untuk kawasan tersebut. Namun tidak ada keraguan dalam benak saya bahwa Azerbaijan akan terus membutuhkan hubungan ekonomi dengan Rusia. Saya kira nilainya mendekati berapa? 5 miliar, jumlah yang besar Azerbaijan. Saya tidak berpikir itu adalah kepentingan Aliyev untuk mengganggu aliran tersebut. Dan saya yakin alasan untuk mempertahankan hubungan diplomatik antara Azerbaijan dan Rusia bahkan lebih kuat lagi jika menyangkut keamanan dan garis merah.
Russia when it comes to security and red lines. I just want to say, though, I agree with you completely. Saya ingin mengatakan saya benar-benar setuju dengan Anda. Saya sepenuhnya setuju bahwa logika memang mengarah ke sana. Logika benar-benar akan mengarahkan ke sana. Jadi ketika Anda melihat misalnya pernyataan yang datang dari saya kira Peskov atau Zakharova tentang seluruh situasi ini, mereka mengatakan, ya, kami berharap Azerbaijan memahami bahwa kepentingannya ada dalam bekerja sama dengan Rusia, bahwa mereka sangat diuntungkan dari bekerja sama dengan berpartisipasi di partisipasi dalam terus Selatan. Bagi banyak Rusia 10 Desember tatang tetap cepat antara Rusia dan Iran. Yakni sword Azerbaijan. Iran would be throughout the territory of Azerbaijan. So there is this kind of hopeful tone that we. Jadi ada semacam nada penuh harapan bahwa kita berharap mereka memahami kepentingan strategis, tetapi berulang kali kita melihat bahwa alih-alih mundur, Aliyev justru terus memperluas konfrontasi. Sekarang saya berharap apa yang Anda katakan benar, bahwa dia memahami batas merah itu. Tetapi bukti yang ada menunjukkan kepada saya bahwa dia terus mendorong batas merah itu. Jadi misalnya insiden pesawat ini, dia tidak perlu menjadikannya isu besar semacam cause célèbre. Soalnya dari dengan insiden Yekaterinburg ini. Adakah senhis nawe the carrier kemai dan berurusan dengan orang perkara insei and Sikh di Rusia, keturunan Azerbaijan. Russian citizens of Azerbaijani descent. So why would then Baku make a huge. Jadi, mengapa Baku membuat masalah besar tentang hal ini? Menangkap warga negara Rusia, turis Rusia memukuli mereka, menayangkannya di TV, menjadikannya isu besar. Tampaknya kita melihat pola eskalasi. Dan setiap kali Rusia menahan diri, misalnya selama Perang Karabakh tahun 2020, Azerbaijan menembak jatuh helikopter Rusia. Rusia sangat menahan diri. Mereka berpikir, baiklah, nanti kami akan bereaksi terhadap ini. Tapi untuk saat ini kami akan anggap saja, kalian tidak benar-benar bermaksud seperti itu. Ketika Azerbaijan menembak petugas Rusia selama pembersihan etnis di Karabakh, Rusia juga sangat menahan diri. Namun, terlepas dari semua ini, Azerbaijan memanfaatkan sikap menahan diri Rusia untuk terus mendorong dan mendorong. Dan sekarang Anda lihat, biarkan saya bertanya Anda tentang hal ini. Rad of the September through Joe Flembus to Mani, Julius bersifat diplomater. In Embermith. So, yeah. I definitely do. I definitely think I'll. Ya, saya benar-benar setuju. Saya benar-benar berpikir Aliyev pertama-tama seperti yang saya katakan, memiliki hubungan luas yang telah dibangun selama 3 dekade, bahkan mungkin lebih dari 3 dekade, dengan kepentingan Barat yang sangat kuat, yang selalu ingin, Anda tahu, menyerang Iran, yang selalu ingin bahkan memecah belah Iran. Ketika kita berbicara tentang gagasan mempromosikan separatisme di Azerbaijan, yang, omong-omong, orang Azerbaijan, Iran sendiri tidak ingin memisahkan diri dari Iran. Mereka nyaman menjadi bagian dari Iran. Anda tahu, Anda bahkan bisa bertanya langsung ke pemimpin tertinggi. Baiklah, ya, benar sekali. Jadi mereka tidak ingin. Tidak, tapi ini tidak selalu realistis. Tapi bukan berarti bahaya mencoba hal seperti ini tidak ada. Seperti saya akan bilang, Anda tahu, itu bodoh untuk berperang melawan Iran. Tapi itu tidak menghentikan Israel dan Trump untuk mencoba, Anda tahu, wartime program nuklir Iran. Tapi bagaimanapun juga, ya bagaimanapun, tidak asal kita just aware of menambahin sesuatu tentang hal ini. I just need to add, let's not forget that we are right now. Saya hanya ingin menambahkan, jangan lupa bahwa saat ini kita sedang melihat cetak biru untuk Azerbaijan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Anda tahu, Azerbaijan mungkin, jika beruntung, bisa melakukan terhadap sebagian wilayah Iran apa yang saat ini Israel lakukan terhadap Suriah, bukan? Dan kemudian, ketika negara mulai runtuh, Anda masuk, Anda menjadi kekuatan pelindung bagi minoritas. Lalu Anda menciptakan koridor Anda menciptakan zona penyangga Anda. Never strengths you stay to grow it. This is a matter branding. Thes. You annex your Golan Heights and so on and so forth. I mean, all of these precedents, it's not just Maksud saya, semua presiden ini, bukan hanya Kosovo dan Balkan, menunjukkan kepada kita apa yang bersedia didukung oleh Barat. Ini sedang terjadi sekarang di Timur Tengah. Sangat-sangat dekat, bukan? Tepat di bawah sana, di mana kita sekarang melihat bagaimana semua ini bisa hancur berantakan. Dan ini satu pertanyaan lagi. Pertama untuk Peter dan kemudian juga untuk Lasha.
Contoh yang sedang diciptakan dengan warga Palestina dan penduduk Gaza, bahwa bahkan genosida pun terjadi. Bagaimana dampaknya, terutama bagi Armenia yang memiliki sejarah genosida sendiri? Maksud saya, apakah ada dampak dari hal ini? Well, first of all, the Armenian people, by and large, Pertama-tama, rakyat Armenia sangat bersimpati kepada rakyat Palestina. Mereka bersimpati kepada rakyat Gaza di tengah genosida yang sedang berlangsung ini. Terus terang, menurut saya, pemerintah Armenia seharusnya bahkan bergabung dengan Afrika Selatan dan Irlandia dalam menentang genosida di Gaza. Itu pendapat saya. Dan itu juga analisis saya, apa yang saya lihat. Namun juga benar bahwa orang Armenia sudah lama melihat bahwa Azerbaijan sangat dekat dengan Israel. Itas Israel mengirimkan status seperti Azerbaijan, seperti pembersihan etnis di Nagorno-Karabakh. Banyak orang Armenia, bahkan ketika mereka melihat Gaza, terutama orang Armenia di Timur Tengah, di tempat-tempat seperti Lebanon dan Suriah, ketika mereka melihat Gaza, mereka berkata, "Yah, ini sudah pernah dicoba sebelumnya." Dan saya tidak selalu merujuk pada tahun 1919. Maksud saya, mereka bahkan melihat operasi yang disebut anti-teroris oleh Azerbaijan untuk membersihkan etnis Artsak sebagai pendahulu dari apa yang bisa terjadi. Jika Azerbaijan, yang didukung oleh Israel, Turki, dan NATO, bisa masuk dan membersihkan etnis Artsakh dan tidak ada yang melakukan apa-apa, lalu apa yang bisa menghentikan Israel melakukan hal yang sama terhadap warga Palestina di Gaza? Jadi ada presiden yang ditetapkan dengan melakukan hal seperti itu. Dalam konteks geopolitik yang lebih luas, sekali lagi, ada gagasan tentang segitiga Primakov. Kembali ke Primakov, pakar kebijakan luar negeri Rusia yang hebat. Ya, benar sekali. Namun dia lebih memikirkan dalam konteks India, Tiongkok, dan Rusia. Tapi Anda juga bisa membingkainya sebagai Rusia, Tiongkok, dan Iran. Karena Iran kini muncul sebagai salah satu pemain utama dan terdepan di BRICS. Seperti kesekokan, Iran egekthep sama terms ele tenalis berbrout Asia Tengah. Connecting West Asia with Central Asia. And so it's of enormous importance for the One Belt One Road initiative. Jadi, ini sangat penting bagi inisiatif One Belt One Road dan juga bagi Rusia yang berusaha memperkuat pengaruhnya di kawasan Asia Selatan pasca Soviet. Maka akan ada upaya untuk benar-benar melemahkan hal ini, untuk benar-benar melawan inisiatif tersebut. Dan Aliyev seperti yang saya katakan, selama ini sangat terintegrasi dengan kekuatan-kekuatan yang ingin mendorong agenda ini. Maksud saya, kita melihat bahwa dialah bersama dengan Erdogan mendukung apa yang terjadi di Gaza. 60% hukumnya Israel berani Azerbaijan dari Turki ke Israel. Di sana integrasi yang sangat terlibat. Dan yang kita lihat adalah banyak tipu muslihat, persis seperti yang kita lihat di Suriah sekarang, di mana Israel membombardir Suriah, ada Jolani di sana, dan ada upaya untuk menarik kaum Druze agar menjadi pro-Israel. Jadi banyak sekali tipu muslihat dalam hal ini. Dan tentu saja juga dalam kasus Kaukasus, di mana Aliyev berpura-pura pada satu titik. Ya, saya seseorang yang memandang dunia dengan cara seperti BRICS, dan saya melihat bahwa itu sedang menggrain atau tipot untuk forward. Namun kau tismi, dia tidak memandangnya seperti itu. But in truth, he is not looking at it like that. In truth, he's still very close to. Sebenarnya, dia masih sangat dekat dengan. Dia melihat dunia Amerika Serikat, Israel, dan Brussel masih menjadi kekuatan dominan. Dia percaya bahwa jika dia bekerja sama dengan mereka, dia bahkan bisa mendapatkan keuntungan teritorial. Misalnya, jika Iran sampai terpecah atau sesuatu seri ke Georgia, ketika saya mengatakan bahwa Georgia, menurut saya, adalah satu-satunya negara di kawasan ini yang benar-benar memahami secara mendasar apa arti momen multipolar, apa arti BRICS. Dan kurang lebih seperti itulah pandangan saya. Saya pikir Georgian Dream adalah kekuatan paling pragmatis di kawasan Kaukasus dalam hal ini. In terms of the Caucasus in this regard.
I see it in the same way, but the last 2 minutes. Saya melihatnya dengan cara yang sama, tetapi 2 menit terakhir diskusi hari ini saya berikan kepada Lasha. Tentu, saya akan tetap fokus pada geopolitik regional kita di sini, karena saya tidak ingin membahas isu-isu seperti pembersihan etnis dan apa yang terjadi secara positif. Itu isu yang sangat kontroversial. Namun dalam hal geopolitik sederhana, Anda tahu, Georgia masuk akal membayangkan sebuah skenario di mana jika ini meningkat dengan Iran, Georgia mungkin akan dihadapkan pada sebuah pilihan. Jika misalnya Taiwan diserang atau mereka memutuskan untuk melakukannya, Australia juga akan dihadapkan pada pilihan. Apakah Anda bersama mereka atau bersama kami? Atau Anda tidak bisa tetap netral, bukan? With them or with us, or you cannot stay neutral, right? So Georgia being this Jadi, Georgia sebagai negara kecil dan lemah, saya melihat risikonya di sana, tentu saja dalam skenario terburuk, di mana Georgia harus setuju untuk memberikan dukungan logistik kepada Barat kolektif, atau bahkan lebih buruk lagi. Sekarang, skenario ini memang masuk akal untuk dibayangkan, tetapi seberapa besar kemungkinan itu terjadi adalah pertanyaan lain. Maksud saya, berapa probabilitasnya? Itu mungkin dan masuk akal. Tapi, Anda tahu, apa risiko hal itu terjadi saat ini? Sulit untuk dikatakan. Tidak mungkin memprediksi itu, meskipun risikonya ada. Saya pikir ya, saya sependapat dengan Pietro, bahwa pemerintah saat ini telah menemukan keseimbangan yang sempurna, jika boleh dikatakan begitu. Kita berjalan baik dengan Azerbaijan. Kita juga berjalan baik dengan Armenia, dengan Iran. Saya ingat ketika Garibashvili, Perdana Menteri saat ini, terbang ke, saya lupa untuk acara apa, tetapi dia terbang ke Iran. Saat itu mendapat kritik. Dan saya ya, sampai batas tertentu mungkin, tapi menurut saya itu hanya politik yang pragmatis. Saya sebenarnya tidak melihat ada yang benar-benar salah dengan itu. Jadi Anda bisa melihat bahwa Georgian Dream dalam kebijakan luar negeri di kawasan, menurut saya, menyadari pentingnya bersikap kritis dan pragmatik semua Pact Nicofor, that just mod. Dan Anda tahu, perpecahan ini, perpecahan strategis antara dunia Turkik yang mengarah ke Israel, Turki, dan Barat kolektif, di mana omong-omong Prancis dan Anda tahu, Amerika Serikat sampai batas tertentu sekarang mencoba mendorong Armenia ke dalamnya. Tidak ada formula di mana Armenia bisa menemukan dirinya sendiri, bukan? Maksud saya, di mana? Omong-omong, Pietro, jika Anda ingin menutup ini dengan menjelaskan kepada saya apa yang dipikirkan Pashinyan secara strategis tentang kemana arah Armenia, saya akan berterima kasih. Tetapi saya benar-benar tidak melihat bagaimana ini akan menguntungkan Armenia dalam jangka panjang. Namun demikian, hal Georgia, saya pikir, Anda tahu, saya setuju bahwa mereka harus terus melanjutkan, bahkan dalam proyek-proyek geoekonomi. Even on geoeconomic projects, Zangezur corridor that doesn't directly might affect. Koridor Zangezur sebenarnya tidak secara langsung memengaruhi Georgia dalam hal menjadi aset dalam kebijakan geopolitik atau geoekonomi lainnya, seperti kartu kebijakan Baku, proyek kereta api, atau proyek Ceyhan atau proyek geoekonomi yang membuat Shevardnadze menempatkan Georgia di radar. Ngomong-ngomong, mereka menjauhkan Rusia tak lama setelah Uni Soviet bubar. Namun demikian, baik dalam geoekonomi maupun geopolitik, menurut saya Georgia saat ini tidak berada dalam kondisi yang terlalu buruk. Pertanyaannya adalah, jika kawasan ini meledak dengan meningkatnya konflik di Iran, apakah Georgia akan dihadapkan pada pilihan drastis antara tetap netral atau menjadi bagian dari upaya kolektif Barat untuk menaklukkan Iran? Collective West effort to finish off Iran. And by the way, let's not forget Russia because Iran is perhaps... Ngomong-ngomong, jangan lupa Rusia, karena Iran mungkin adalah negara geostrategis paling penting saat ini. Dan jika Rusia kehilangan Iran, maka seperti yang selalu saya katakan, Anda akan melihat ke China, Anda akan melihat ke India. India bersaing dengan Pakistan. Dan saya lupa nama pelabuhannya, tapi saya tahu pelabuhan Chabahar adalah bagian dari seluruh proyek ini dengan Iran menuju Asia Tengah lalu ke Eropa untuk India. Jadi Rimbrema megis atikis multifaktor, dan si asa Rusia daset Lenembria melepaskan. Jadi ya, ke depannya, mungkin saja jika situasi meningkat di Imeknas dan Sini Minas, Jermanes meminlawailah. Georgia might be asked to make a choice.
I would just say also. Saya juga ingin mengatakan saran saya untuk Georgia adalah hindari sebisa mungkin. Maksud saya, benar-benar hindari terlibat dalam front kedua, karena itu adalah masalah lain yang sedang terjadi di sini. Ketika Barat mendukung, katakanlah, kekuatan politik yang sangat pro-Barat di Georgia, seperti kelompok Saakashvili, pada saat ini melawan pemerintahan Georgian Dream, itu dilakukan dengan tujuan Georgia dalam skenario di mana berhilangan tipis Abkhazia dan Ossetia Selatan, bahkan secara permanen atau benar-benar menggunakan Georgia sebagai alat pemukul melawan Rusia. Dan Georgia tidak menginginkan itu. Georgia tidak membutuhkan itu. And Georgia does not want that. Georgia does not need that. In terms of Pashinyan strategic calculus, I mean, Dalam hal perhitungan strategis Pashinyan, maksud saya pikir dia benar-benar delusional. Saya rasa tidak ada alasan rasional. Saya sendiri sebagai orang Armenia yang mengamati politik Armenia dengan sangat dekat, tidak mengerti sama sekali apa alasan untuk mengorbankan keamanan negara sendiri. Maksud saya ini bahkan sampai pada titik di mana Pashinyan berbicara, bukan hanya dia menyerahkan Artsakh atau menyerahkan hak-hak rakyat di Artsakh, tapi sekarang dia juga berbicara tentang memberikan koridor Zangezur. Anda tahu, baru-baru ini ada pernyataan dari utusan Trump untuk Turki yang mengatakan bahwa mungkin telah membeli koridor Zangezur. Jadi pendekatan yang sangat transaksional ini, saya rasa sekarang mulai merambah ke Kaukasus. Dulu mereka membicarakan soal membeli Greenland, sekarang mereka membicarakan soal membeli Shunik. Menurut saya ini sangat berbahaya, dan saya tidak melihat adanya perhitungan strategis. Sebenarnya, saya pikir Pashinyan terus terang saja bertindak atas perintah kekuatan eksternal. Tidak ada penjelasan lain untuk itu. Apakah dia bertindak demi kepentingan keamanan nasional Armenia yang sah? Tidak. Sama sekali tidak. Dia bertindak atas nama kekuatan-kekuatan yang ingin memanfaatkan Armenia dan juga ingin memanfaatkan Georgia, bahkan Azerbaijan untuk melawan Rusia dan Iran. Jadi begitulah cara saya memandangnya pada akhirnya. Tidak mungkin membayangkan atau menganalisis hal ini, misalnya masalah Iran saat ini, pengeboman Israel terhadap Iran, tanpa gambaran yang lebih besar yang baru saja Anda sebutkan, omong-omong. Jadi maaf, Pascal. Ya. Izinkan saya mengakhiri dengan mengatakan bahwa secara historis, kekuatan yang tidak menerima solusi netral, solusi win-win, atau solusi independen bukanlah Rusia. Justru, Barat yang membuat solusi netral tidak mungkin muncul karena mereka tidak mendukung pola pikir seperti ini, yaitu cara kami yang benar, cara lain salah, dan kami harus memaksakan itu kepada mereka, bukan? Seperti pendekatan Azerbaijan dalam menangani Nagorno-Karabakh. Jadi saya harus katakan, pendekatan netralis ini, demi kepentingan nasional, perlu diperkuat secara signifikan. Needs to be heavily fortified against. Saya hanya ingin mengatakan satu hal. Sebenarnya inilah inti dari seluruh situasi dengan Ukraina, Pascal. Karena sekali lagi, Ukraina berusaha mencari cara untuk bersikap netral, untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua belah pihak, sama seperti orang Armenia dan Georgia yang juga mendapatkan yang terbaik dari kedua belah pihak. Tapi pada akhirnya, itu tidak cukup baik. Pada akhirnya, Ukraina dipaksa untuk memilih. Mereka harus memilih antara Rusia dan Uni Eropa. Tidak ada Dan itu dipaksa untuk memilih dengan metode yang sangat-sangat brutal, dengan 100 orang tewas di Maidan. Negara itu dipaksa masuk ke dalam spiral eskalasi ini. Mereka mencoba untuk kembali beberapa kali, termasuk pada tahun 2022. Dan mereka sedang mencoba melakukan hal yang persis sama terhadap Georgia, dan tentu saja Armenia, di mana tampaknya mereka sudah berhasil menguasai lingkaran pengambil keputusan elit. Karena orang-orang ini tidak mau membangun jembatan, mereka menginginkan tembok dan perbatasan yang diperkuat. Jadi saya pikir itulah yang sedang kita lawan bagi orang-orang yang mendukung solusi netralis dan membangun jembatan. Ada satu aliran di Barat yang ingin meruntuhkan jembatan-jembatan itu karena tidak sesuai dengan kepentingan mereka. So that's kami. Dulu Barat and Maid from board. Mereka cuek blind.
Betis Yaute, ikersiken meraburt pembelin. Skissemery justru mendukung pemberian note di Bawardi. They're against these walls when they stand in the Mereka menentang tembok-tembok ini ketika tembok tersebut menghalangi perluasan. Ya, tentu saja. Mereka mendukungnya ketika tembok itu membantu memperkuat pertahanan terhadap musuh. Bagaimanapun, teman-teman, saya minta maaf karena kita mengakhiri dengan nada pesimistis. Tapi terima kasih banyak atas ulasan ini. Saya akan mencantumkan tautan ke profil kalian berdua di deskripsi video ini. Dan kita akan berbicara lagi segera. Pietro Zaccaria dan El Khazradzeh. Terima kasih banyak. Pietro Zaccaria and Lascia Khazradzeh. Thank you very much. Terima kasih, Pascal.